Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai zona degradasi intai PSM Makassar karena tumpulnya lini depan PSM. PSM Makassar turun ke posisi 11 di klasemen Liga 1 2023 per 2024 setelah dikalahkan Barito Putra dengan skor 3-1, Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Menurut pengamat sepak bola Asegaf Razak, ada yang salah di barisan depan skuad berjuluk Juku Eja tersebut. Pasalnya, PSM Makassar memiliki banyak peluang di lapangan, namun tak mampu dikonversikan menjadi gol kemenangan. Menurutnya, hal ini perlu dievaluasi pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Kita selalu banyak peluang tapi kita tidak menang berarti ada yang salah di situ, kata Asegaf kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Kita banyak peluang tapi kita tidak bisa mencetak bola, tambahnya. Mantan pelatih PSM Makassar itu melihat hal sebaliknya di kubu tim lawan. Tetapi dengan peluang yang minim, lawan justru dapat memanfaatkannya secara baik hingga berbuah gol. Seperti saat melawan PS Barito Putra, di mana Laskar Antasari sukses mencetak 2 gol dari tendangan bebas. Hal ini juga patut menjadi atensi jajaran pelatih untuk diantisipasi di 5 laga mendatang. Lawan minim peluang tapi dia manfaatkan peluangnya. Nah kita banyak peluang tidak dimanfaatkan, jelas Asegaf. Karenanya, 5 laga yang tersisa harus dimanfaatkan PSM Makassar. Yang terpenting tidak lagi kehilangan poin khususnya pada partai kandang. Kalau kita konsisten 5 pertandingan ini, masih ada peluang tapi jangan kehilangan poin, tandasnya. Kehilangan poin bagi PSM Makassar memang cukup riskan. Pasalnya perolehan poin antara tim cukup dekat membuat klub papan tengah cukup was-was turun ke zona degradasi. Ada PSM Makassar dengan 37 poin, Persebaya Surabaya 36 poin, Persija Jakarta dengan 35 poin. Hanya berjarak 6 poin dari Arema FC di peringkat 16 dengan 31 poin. Sehingga kehilangan poin dapat membuat pasukan Ramang mendekati zona degradasi. Untuk itu, 5 selanjutnya akan seperti partai final bagi pasukan Ramang. Saya kira di semua laga selanjutnya adalah final bagi kita dan 31 poin dianggap degradasi kami hanya 37, semua pertandingan ke depan adalah final bagi kita, katanya saat konferensi pers, Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Victor masih puasa gol. Penyerang PSM Makassar Victor Mansarai melanjutkan puasa golnya sampai pekan 29 melawan PS Barito Putra. Ketajaman Victor mulai dipertanyakan. Pasalnya sudah 9 laga pemain berlabel Timnas Amerika Serikat ini tidak mencetak gol. Lebih parahnya lagi, Victor selalu mendapatkan peluang emas dalam sebuah laga. Di partai terakhir, 2 kali gol Victor dianulir wasit karena terjebak offside. Selain itu, 2 tendangannya membentur tiang. Hal itu membuat ujung tombak Juku Eja belum lepas dari kutukan puasa golnya. Memainkan 12 laga mencetak 3 gol dan 1 assist selama 1063 menit bermain. Kenzo Nambu menegaskan ketajamannya sebagai top skor Juku Eja sekaligus pemain Asia paling subur di Liga 1 Indonesia. Top skor Liga 1 didominasi pemain asing dari Amerika Latin. Seperti David da Silva, Alex Martins, dan Gustavo Almeida. Kenzo Nambu berada di peringkat 6 daftar top skor Liga 1 dengan 13 gol. Golnya lewat titik putih di laga terakhir memantapkan posisinya sebagai top skor Laskar Pinisi. Kenzo satu-satunya pemain Asia PSM Makassar yang mencetak lebih dari 20 gol. Ini menjadi pencapaian individu gelandang serang Juku Eja ini. Zé Paulo di luar ekspektasi. Gelandang baru PSM Makassar yang didatangkan pada paruh musim Zé Paulo belum memberikan kontribusi besar. Zé Paulo belum bisa menutupi kekurangan Juku Eja gelandang kreatif. Terlihat dalam 3 laga terakhir. Pemain tidak ada umpan kunci yang dilepaskan oleh pemain asal Brasil ini. Zé Paulo memang belum fit 100%. 83 menit waktu bermain dalam 3 laga, membuat kualitas Zé Paulo belum mencapai level maksimal. Akan tetapi tidak adanya gelandang kreatif di pasukan Ramang juga menjadi kerugian. Tidak adanya pemain pembeda membuat kebuntuan di lini depan Laskar Pinisi. Zé Paulo di luar ekspektasi karena sering cedera dan kontribusinya minim dalam 8 laga yang sudah dijalani. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.